kali ini, Kamutia ingin membahas kisah Nabi Daud alaihissalam. Kalian simak baik-baik ya. Jadi, sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun, Bani Israel dipimpin oleh Yosya. Dia mengajarkan agama tauhid sekaligus memimpin Bani Israel. Dia memimpin dengan adil dan bijaksana, sehingga Bani Israel hidup sejahtera. Setelah Yosya wafat, Bani Israel semakin jauh dari anjuran tauhid dan terpecah belah. Akibatnya, Bani Israel dikuasai oleh bangsa lain. Suatu hari, prajurit Raja Jalut berencana merampas harta Bani Israel. Salah satu prajurit Raja Jalut berkata, "Ayo, kita serbu penduduk di wilayah ini. Keluarkan mereka dari rumahnya," kata salah satunya, "dan ambil semua harta mereka." Lanjut katanya. Lalu mereka memasuki setiap rumah Bani Israel dan mengambil harta-harta mereka. "Tidak, jangan. Itu satu-satunya milik kami yang tersisa," kata salah satu dari Bani Israel. Karena sudah tak tahan hidup dalam penindasan, Bani Israel menemui Samuel, pengganti Yosya bin Nun. "Wahai Samuel, kezaliman Raja Jalut dan prajurit-prajuritnya semakin menjadi-jadi. Tidak hanya menguasai seluruh perkampungan Bani Israel dan memaksa kami untuk menyerahkan hasil bumi," kata salah satu dari mereka. "Mereka juga membunuh orang-orang yang tidak berdosa serta membakar rumah-rumah mereka," sahut yang lainnya. Samuel yang mendengar keluhan para kaum Bani Israel berkata, "Ya, aku juga telah mengetahuinya. Tapi apakah kalian sadar jika hal itu terjadi juga karena ulah kalian? Kalian telah melupakan semua ajaran Nabi Musa dan Nabi Harun," kata Samuel. "Karena itu Allah menghukum kalian dengan datangnya Raja Jalut yang zalim dan membuat kalian sengsara. Lalu, apa yang kalian inginkan sekarang?" tanya Samuel kepada Bani Israel. Mereka menjawab, "Wahai Nabiullah, kami sudah tidak tahan lagi dengan keadaan ini," kata salah satu dari mereka. "Karena itu, pilihkan kami seseorang yang pantas untuk menjadi pemimpin kami," kata mereka dengan nada yang putus asa. Samuel menjawab, "Benarkah yang kalian ucapkan itu? Aku khawatir jika nanti diwajibkan berperang oleh pemimpin kalian yang baru, kalian akan mundur," kata Samuel kepada mereka. Kaum Bani Israel yang mendengar perkataan Samuel mengelak dan berkata, "Tidak mungkin kami mundur dari kewajiban itu. Kami sudah bosan dijajah terus-menerus," kata yang lainnya. Dan ada juga yang berkata, "Ya, betul." Mendengar perkataan mereka, akhirnya Samuel berkata, "Baiklah, aku sudah memilih siapa yang akan menjadi pemimpin kalian nanti." Mereka sangat bahagia dan bertanya, "Siapakah dia, Tuan?" "Samuel?" Kemudian muncul seorang laki-laki pemuda yang membawa seikat gandum di pundaknya, datang mengarah ke Samuel dan berkata,
"Wahai Tuan, saya datang ke sini membawakan hasil ladangku. Semoga Anda mau menerimanya," kata laki-laki tersebut kepada Samuel. "Oh, rupanya kau, Talut. Kemarilah," kata Samuel kepada laki-laki tersebut. Samuel berkata kepada kaum Bani Israel, "Inilah orang yang Allah pilih untuk menjadi pemimpin kalian," kata Samuel sambil menunjuk Talut, laki-laki yang memanggul sikat gandum tadi. Kaum Bani Israel yang mendengar perkataan Samuel barusan terkejut dan berkata, "Hah, mana mungkin? Dia kan hanya seorang petani miskin dan bukan keturunan bangsawan," tanya mereka sambil tidak percaya. "Seharusnya salah satu di antara kamilah yang lebih pantas dipilih menjadi raja daripada dia," lanjut kata mereka kepada Samuel. Samuel yang melihat respon mereka yang seperti itu berkata, "Aku sudah menduga kalau kalian akan menolaknya," kata Samuel. Namun, dia memiliki badan yang kekar dan otak yang cerdas serta mahir dalam strategi perang. Lagi pula, di mata Allah semua manusia sama. Allah tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin, kata Samuel menjelaskan kepada Bani Israel. Pada akhirnya, Bani Israel mengalah dan berkata, "Baiklah, kami akan menerima Talut sebagai pemimpin kami," kata salah satu dari mereka. Setelah diangkat menjadi pemimpin, Talut menyiapkan pasukan dari Bani Israel untuk berperang melawan Raja Jalut. Dia berseru kepada seluruh kaum Bani Israel, "Wahai laki-laki Bani Israel, bergabunglah segera dalam pasukan ini. Kita akan menumpas Raja Jalut dan prajuritnya yang zalim." Lalu tiba-tiba datang seorang pemuda ke arah Talut dan berkata, "Wahai tuanku Talut, bolehkah aku ikut berperang bersama tuan?" tanya pemuda itu, yang tidak lain adalah Nabi Daud. Nabi Daud berkata lagi, "Aku akan menghajar Raja Jalut yang kejam dengan ini." Dia menunjuk yang apa yang dia pegang, yaitu sebuah ketapel. Melihat yang apa dikatakan Nabi Daud, para prajurit Bani Israel berkata, "Tubuhmu kecil, apakah kau bisa?" tanya salah satu dari mereka. Raja Jalut selain besar dan kuat, juga memiliki pasukan yang hebat, lanjut katanya. Nabi Daud berkata, "Aku yakin bisa menghadapi Raja Jalut. Aku sudah sangat terlatih menggunakan ketapel ini," yakin Nabi Daud kepada mereka. Pada akhirnya, Talut mengakhiri perdebatan mereka dan berkata, Sudah, baiklah, anak kecil, kau juga boleh ikut berperang," kata Talut kepada Nabi Daud. Lalu beberapa hari kemudian, Talut berseru kepada para pasukannya, "Wahai pasukanku, sekarang saatnya kita untuk menghentikan kezaliman Raja Jalut dan pasukannya. Ini memang tidak mudah, tapi yakinlah Allah bersama kita. Allah menyukai hamba-hambanya yang berjihad di jalannya. Persiapkan mental dan fisik kalian." Dan sementara itu, Nabi Daud mengambil salah satu batu
yang ada di tanah dan berkata, "Dengan batu ini, insya Allah pasukan Talut akan memperoleh kemenangan. Amin." Dalam hati Nabi Daud, dia meyakinkan, "Aku sendiri yang akan menghadapi Raja Jalut yang angkuh itu." Tekad Nabi Daud dalam hatinya. Lalu saat kedua pasukan saling berhadapan, Talut berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Para pasukan Bani Israel merasa cemas dan khawatir melihat Raja Jalut dan pasukannya. Mereka berkata, "Teman, ternyata Raja Jalut berbadan sangat besar dan kuat," kata salah satu pasukan Bani Israel. "Ya, sejauh ini belum ada orang yang bisa mengalahkan Raja Jalut," sahut salah satu dari mereka. Lalu perang pun mulai. Pertempuran berlangsung sengit. Pasukan Talut yang berjumlahnya lebih sedikit mulai kewalahan menghadapi serangan pasukan Raja Jalut. Lalu Raja Jalut berkata kepada para pasukan Talut, "Hai Talut, hanya sampai di sini saja kemampuan pasukanmu. Ayo, kerahkan semua tentaramu, lawan aku," kata Raja Jalut dengan angkuh. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menantang Raja Jalut hingga Raja Jalut tersulut emosi. "Hai Jalut, jangan senang dulu kau. Ayo lawan aku." Ternyata yang menantang Raja Jalut tadi adalah Nabi Daud. Nabi Daud berkata lagi kepada Raja Jalut, "Hadapi aku, Jalut." Raja Jalut yang melihat Nabi Daud langsung berkata, "Hahaha, apa aku tidak salah?" Tanya ejek Raja Jalut kepada Nabi Daud. Raja Jalut berteriak kepada Talut, pemimpin pasukan Bani Israel. Dia berkata, "Hai Talut, tidak adakah prajuritmu yang sanggup menghadapiku sehingga kau mengirim anak kecil ini untuk bertarung melawanku?" Ejek Raja Jalut kepada Nabi Daud. Nabi Daud yang mendengar ejekan tersebut berkata, "Aku memang kecil, tapi dengan izin Allah aku yakin bisa mengalahkanmu." Yakin Nabi Daud kepada Raja Jalut. Mendengar hal itu, Raja Jalut berkata kembali, "Hahaha, berani juga kau anak kecil. Sekarang mari kita bertarung. Aku ingin tahu sampai mana kemampuanmu," kata Raja Jalut. Dan selanjutnya Raja Jalut dan Nabi Daud pun terlibat pertarungan sengit. Mereka bertarung begitu hebat. Dan di saat mereka sedang bertarung dengan sengit, Nabi Daud mengambil salah satu batu yang ada di tanah. Dan Nabi Daud bersiap dengan ketapelnya, sedangkan Raja Jalut menyerang dengan garang menggunakan tombaknya.
Dan di saat bersamaan batu terlempar ke arah Raja Jalut, tombak tersebut hampir mengenai Nabi Daud. Tapi batu dari ketapel Nabi Daud meluncur dengan cepat ke arah Raja Jalut. Dan batu itu tepat mengenai dahi Raja Jalut, sehingga dahi Raja Jalut terluka cukup parah. Sehingga Raja Jalut yang gagah perkasa roboh seketika dan pada akhirnya mati. Dan Nabi Daud berucap, "Alhamdulillah." Dan berakhirlah penderitaan kaum Bani Israel dari kekejaman Raja Jalut dan para pasukannya. Itulah kisah Nabi Daud alaihissalam. Semoga kisah tersebut bisa menambah ilmu kalian dan bermanfaat untuk kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.